Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hidup di dalam Kristus bukan hanya seperti sebuah slogan, karena di dalam mempraktekannya itu memang berat. Sulit. Jangankan kita mempraktekkan sepenuhnya. Kalau kita mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita saja kita masih sukar. Masih suka bablas. Ya Pak, maklum lah Pak, kelewatan. Puasa sih puasa, tapi mulutnya tetap ngomel. Mulutnya gak makan, tapi ngomelnya jalan terus. Kalau kita memang mau hidup benar-benar di dalam Tuhan, maka kita bisa merasakan kemenangan sesungguhnya dan kita baru bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kalau tadi saya berkata bahwa orang-orang okultisme, kuasa kegelapan, mereka ada tirakat yang harus dijalanin, ada persyaratan yang harus dijalanin. Lalu sekarang bagaimana supaya kita bisa mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan setiap saat, setiap waktu? Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab kita agar terus mengalami kemenangan, jelas kita harus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak bisa tuh 10%, 20%, 70%. Tidak bisa. Sepenuhnya kita harus hidup dalam ketaatan. Walaupun banyak godaan kiri kanan, banyak tawaran kiri kanan, tetap kita harus taat kepada Dia. Baik susah, baik senang, kita harus tetap taat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kita tidak mau taat kepada Tuhan, berarti kita taat kepada dunia. Hanya itu pilihannya. Mau taat kepada Tuhan atau kita taat kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara sudah taat atau belum? Koreksi diri kita masing-masing. Setiap hari koreksi. Jangan nunggu nanti kalau kita sudah sakit, udah piansui, udah terkapar di ICU, baru kita mengkoreksi diri kita. Kalau sekarang masih bernafas, ya koreksilah. Periksa. Kita sama-sama kok. Saya juga terus mengkoreksi adakah yang masih kurang. Kita perbaiki terus. Setiap hari lakukan perbaikan-perbaikan. Kalau kita sudah tidak bernafas, terlambat. Di sini semua masih bernafas kan? Yang masih bernafas angkat tangan. Kalau nggak bernafas nggak bisa angkat tangan soalnya nih. Nah kan? Berarti masih memiliki kesempatan. Ayo Bapak Ibu, kapan mau berubah? Kapan? Tunggu nanti udah kayak ikan diangkat dari air baru mau berubah? Waktunya sempit. Kalau sempat, kalau nggak sempat, penyesalan. Justru disinilah kita menyampaikan kebenaran. Supaya kita tidak mengalami penyesalan yang nantinya kita tidak bisa mengubahnya lagi. Menyesalah sekarang, berubahlah sekarang. Supaya kita bisa nanti berkumpul bersama-sama di langit yang baru dan bumi yang baru. Tadi ayat 5 dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Lihat, hanya ada dua pilihan, hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Kalau kita hidup menurut daging maka kita berkhianat terhadap Tuhan. Kalau kita mementingkan diri kita sendiri maka kita menyakiti hati Tuhan. Dan untuk dapat hidup terus di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan maka tidak ada lagi pilihannya. Kita harus terus taat. Tapi kan sukar, sering sekali mengalami kegagalan. Ini perkataan memikirkan di sini jelas phroneo. Bagaimana kita memiliki pendapat, memiliki wawasan, memiliki pandangan. Ini penting. Kalau kita punya pikiran hanya difokuskan kepada dunia, kesenangan diri kita, pasti kita hanya mengejar apa yang dunia tawarkan, bukan apa yang Tuhan tawarkan.
Kalau kita fokusnya kepada Tuhan, pada roh, maka itu yang terus kita kejar. Kalau saya tanya pasti semua bisa menjawab kan, anjing mana antara hitam dan putih yang menang kalau diadu. Pasti semua bisa menjawab di sini karena sudah sering sekali mendengar. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara, yang mana yang dikasih makan banyak? Daging kita apa roh kita? Kalau daging kita yang dikasih makan terus, ya pastilah kita tidak bisa taat. Kita pasti kalah. Kita pasti memilih taat sama daging. Lebih enak. Disuruh bangun pagi jam 5 doa, ya kita masuknya jam 6 kurang seperempat. Sebentar aja habis itu selesai. Amin. Kok tahu? Ya kan saya perhatiin siapa yang masuk ya udah menjelang habis nih. Kelihatan. Udah mau habis bentar lagi amin baru dia muncul. Ini kita belajar dan memang tidak mudah, apalagi bangun pagi terus kita berdoa. Itu bukan hal yang mudah kalau orang yang tidak biasa. Dan kita harus memaksa diri kita. Aduh Pak, enakan juga bangunnya agak siangan deh. Alasannya ada aja tuh. Kan kalau kita kurang tidur tidak sampai 8 jam, metabolisme tubuh kita tuh kayaknya nggak lancar. Nanti sakit penyakit ada aja, yang encok lah, yang masuk angin lah, yang kembung lah. Ini kan yang menjadi alasan kita, pembenaran karena kita malas berdoa. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak berdoa? Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak membaca firman?